Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Dian Pratamasari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri Unggul Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Paradigma berpikir coaching, di mana coaching adalah suatu kegiatan kemitraan antara coach dengan coachee yang bertujuan untuk menggali potensi coachee melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coach. Coaching untuk supervisi akademik merupakan suatu pendekatan dalam kegiatan supervisi agar dapat lebih memberdayakan guru selaku supervisi untuk kegiatan pembelajarannya ke depan. Dalam kegiatan supervisi terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah kegiatan pra-supervisi, yang kedua adalah tahapan supervisi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca supervisi. Berikut adalah video berkaitan dengan kegiatan pra-supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Perkenalkan saya Dian Pratamasari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri Unggul Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan coaching dalam supervisi akademik. Baiklah, hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-supervisi, di mana kegiatan pra-supervisi merupakan kegiatan sebelum dilaksanakannya kegiatan supervisi pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan seperti apa yang nantinya akan dan harus dilaksanakan oleh supervisi terhadap pembelajarannya ketika disupervisi. Nantinya saya sebagai supervisor akan menanyakan tentang materi pembelajaran apa yang akan disampaikan, kemudian metode atau strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan, serta sumber pembelajaran apa saja yang disiapkan, serta hal-hal lain yang sekiranya perlu dilakukan pada saat kegiatan supervisi nanti. Baiklah, di sini sudah hadir bersama saya Ibu Dear Afiza selaku supervisi kita. Beliau mengajar mata pelajaran matematika di kelas 12 MIPA. Selamat pagi Bu Dear. Selamat pagi Bu Dear. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-supervisi ya. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan persiapan kita di kegiatan supervisi nanti. Ya, boleh ya Bu Dear ya? Boleh Bu, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bu Dear ya. Kira-kira KD atau materi pembelajaran apa nih yang akan Ibu sajikan nanti? Karena saya mau mengajar kelas 12, jadi KD-nya itu tahap 3 yang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan trigonometri. Sedangkan untuk materinya yang berkaitan dengan turunan trigonometri. Turunan trigonometri ya. Kira-kira Bu Dear, metode atau strategi pembelajaran apa yang akan Ibu Dear gunakan dalam pembelajaran tersebut? Ibu, saya tanya strateginya dulu Bu Dear ya, seperti apa strateginya? Ya, strateginya yang akan diterapkan itu berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi jenis proses. Oke, pembelajaran berdiferensiasi proses ya Bu Dear. Kemudian model pembelajarannya Bu? Model pembelajarannya pembelajaran kooperatif tipe TGT. Oke, baik. Untuk metodenya sendiri Bu Dear bagaimana? Yang mendukung dengan TGT itu sendiri mungkin saya akan menggunakan diskusi, ceramah di awal. Oke, ceramah di awal. Mungkin itu aja Bu. Oke, diskusi dan ceramah ya. Terima kasih. Kemudian sumber pembelajaran apa saja yang Ibu siapkan? Mungkin sumber, kemudian media atau alat bahannya Bu Dear? Untuk sumber mungkin kita hanya menggunakan buku cetak yang sudah ada. Oke. Kemudian untuk alat dan bahan, media tentunya kita gunakan yang ada di kelas ya Bu. Untuk alat dan bahannya saya akan menggunakan kertas
yang sudah dimodifikasi berisikan dengan soal-soal yang diperlukan waktu PGT nanti. Kertas modifikasi yang isinya soal. Iya. Nah, oke. Baik, Bu Dear, tolong ceritakan nih tahapan pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan di kelas. Tahapannya ya ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Mungkin di pendahuluan saya akan mulai dari salam, kemudian doa, absen, kemudian menanyakan kabar anak, dan setelah itu akan diberikan motivasi sedikit untuk anak agar semangat untuk belajar ke depannya. Kemudian baru tujuan dan alur pembelajaran hari itu seperti apa. Kemudian anak-anak akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok heterogen. Lalu saya akan melakukan kegiatan PGT-nya. Kemudian sebelumnya saya akan menyuruh anak untuk memahami materinya dulu secara berkelompok. Setelah itu baru dilanjutkan dengan kegiatan tim games turnamennya. Diakhiri dengan penutup dengan memberikan apresiasi bagi kelompok yang bagus, kemudian memberikan kesimpulan secara bersama-sama dan menginformasikan kembali pembelajaran selanjutnya itu materi itu. Dari lanjutannya ya. Kemudian Ibu kira-kira nih persiapan tertulis apa saja sebelum Ibu melaksanakan proses pembelajaran? Mungkin persiapannya kita membuat EPP terlebih dahulu, kemudian menyiapkan kertas soal seperti yang saya bilang tadi ya. Ibu, kompetensi apa nih yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran pada materi Ibu tersebut? Dari segi kompetisinya mungkin saya akan lihat kompetisi kognitifnya ya, pengetahuan mereka dalam mengerjakan soal-soal. Soal-soalnya berkaitan dengan turunan trigonometri ya. Sebanyak nih Bu nih pertanyaannya. Kemudian Ibu saya tanya nih, pengetahuan dan keterampilan apa yang ingin Ibu kembangkan dari siswa? Dari pengetahuannya Bu ya, jadi kalau pengetahuan mungkin akan berhubungan dengan bagaimana mereka menyelesaikan soal-soal yang saya berikan. Dari segi apa satu lagi keterampilannya mungkin bagaimana mereka menyelesaikan soal-soal itu kerjasamanya gitu. Kemudian bagaimana mereka saling membantu antar kelompok gitu. Berarti karakter sikap siswa yang bagaimana nih yang ingin Ibu kembangkan? Jadi dari alur itu mungkin saya akan mengembangkan bagian bagaimana mereka saling bergotong royong dalam menyelesaikan soal-soal. Kemudian bagaimana mereka saling membantu antar kawannya, menghargai pendapat kawan. Kemudian dalam kegiatan PGT-nya mungkin saya akan melihat juga kreativitas anak atau strateginya bagaimana dia bisa menjawab soal-soal itu dengan waktu sesingkat mungkin dan benar. Jadi kerjasama kelompok juga sebenarnya. Oke, Ibu. Kemudian kira-kira nih Bu, ada tidak kesulitan yang mungkin Ibu pikir akan Ibu hadapi nanti ketika pelaksanaan pembelajaran di kelas? Kekhawatiran saya mungkin ke depan itu berkaitan dengan waktu. Takutnya waktunya itu tidak sesuai dengan yang saya prediksi di RPP. Waktu Bu ya. Kemudian Ibu nih, bagaimana perasaan Ibu mengenai kesiapan Ibu untuk melakukan proses pembelajaran di kelas? Kalau kesiapan dari saya pribadi mungkin sudah cukup matang. Karena sudah FPP-nya sudah saya siapkan, soal-soalnya juga sudah saya susun, mungkin tinggal pelaksanaannya aja lagi yang bagus. Kemudian Ibu nih, tugas apa saja yang akan dikerjakan siswa nanti? Mungkin mereka akan menyelesaikan soal-soal, kemudian apa ya? Sebelum menyelesaikan sebelum menyelesaikan soal mungkin mereka akan berdiskusi terlebih dahulu, memecahkan soal-soal yang mungkin agak susah, saling membantu kawan, kemudian baru mereka menyelesaikan soal-soal yang sudah saya siapkan. Kemudian masalah apa nih yang sebaiknya kita bicarakan dulu atau ingin kita pecahkan bersama melalui kegiatan hari ini?
Ya mungkin karena di pertanyaan kesulitan tadi berkaitan dengan waktu ya. Jadi mungkin masalah yang harus kita diskusikan itu bagaimana caranya waktu yang kita tetapkan berjalan sesuai dengan pelaksanaannya. Berarti nanti waktu kegiatan supervisi saya akan melihat lebih detail ke arah waktu dan juga alur kegiatannya Bu ya. Oke, baik. Bu, apakah Ibu tidak keberatan apabila saya ikut mengamati proses pembelajaran Ibu nanti? Tidak masalah Bu, boleh. Alhamdulillah. Mau ikut nanti. Oke. Kira-kira kapan Ibu saya bisa mengamati proses pembelajaran ini? Mungkin ke depan saya akan ngajar di hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023. Oke. Untuk kelas berapa? Kelas 12 MIPA 2 jam 23 itu sekitar pukul jam 8.40 sampai selesai. Oke, jam 8.40 berarti kita nanti bertemu kembali ya Bu ya. Tapi mungkin sebelum hari itu mungkin bisa saya melihat terlebih dahulu RPP yang sudah dipersiapkan ya. Iya. Sebelum hari Jumat. Demikian saja Bu Dea, terima kasih atas waktunya. Kita sudah melakukan kegiatan supervisi. Terima kasih Bu Dea, semoga besok hari Jumat dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu Dea. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya dan Ibu Dea Afiza sudah melakukan kegiatan supervisi atau pra supervisi. Semoga pelaksanaan kegiatan pembelajaran besok dapat berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan oleh Ibu Dea Afiza. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa diterapkan. Bisa kita pakai proses aja ya. Berarti kan setelah tujuan pembelajaran biar sebelumnya sebelum masuk ke pembagian kelompok itu kan harus menyelesaikan alur pembelajaran. Pembelajaran menjelaskan kemudian mereka masuk ke pembahasan kelompok dengan ya jalan kelompok itu kan otomatis dia akan masuk ke kelompok kan. Jadi kelompok itu. Habis itu kan mereka akan termasuk geografikan di sana kan. Ini itu nanti kan dikasih penguatan sama dia. Itu kan penguatannya ke kelompok besar, jadi biasanya kan satu kelas ya kan? Mungkin di sini ya yang kalau belajar itu kayak kalau kita berkompetisi sekarang kita kan turnamen kan nih, jadi kita kan nggak terlalu bisa apa ya, kan kita di akhir ini dinilai dan dia juga dikasih tahu bahwa dari sana jadi nggak mesti waktu kita turun-turun kan. Kemudian yang pasti di inti kelompoknya nanti dia bagaimana caranya kelompok itu bisa memaksimalkan sistem kelompok. Paling Masuk ke situ maksudnya kan dia membimbingnya kan paling nggak membimbing untuk mencari jawaban yang salah kan, tapi bagaimana mengarahkan terus bagaimana mereka bisa memaksimalkan kelompok ini. Itu terserah dia di situ kan. Udah oke. Dan lagi ya. Hari Jumat salam pembuka dulu. Jangan mulai dulu. Karena kemarin nggak ada tahu. Sepertinya tinggal kan dia kan salam pembuka dulu, doa, absen, motivasi, perhatian juga. Yang penting motivasi itu tujuannya adalah biar tenang lah fokus dulu dari awal. Sampaikan tujuan, sampaikan pembelajaran, kemudian diferensiasi proses ya di pembelajaran sama pemaksimalan dari kelompok tujuan yang buat RPP ini. Oke, siap. Besok jam berapa? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim.
kita udah membahas soal-soal berkaitan dengan capek kan belajar? Gak apa-apa capek sekarang. Yang penting sukses ke depannya. Oke, hari ini kita akan belajar lingkungan ekonomi. Tujuannya sama. Kita akan menjawab soal-soal atau permasalahan berkaitan dengan turunan hidrometri. Jadi belajar hari ini kita akan menjawab soal-soal berkaitan dengan hidrometri. Masih ingat tim game turnamen yang kemarin? Masih. Nah, hari ini Ibu ubah sedikit sistemnya. Jadi hari ini kita akan mengajarkan soal-soal. Tapi kalian buat kelompok seperti biasa. Pelajari soal-soal yang sudah dipelajari. Karena nanti 20 menit terakhir kita akan menyelesaikan soal-soal di mana itu sudah nampak tuh ya, nampak kemudian. Ada 5 soal di dalamnya, ada soalnya ya. Jadi nanti sama seperti kemarin juga, cuma bedanya kalau kemarin itu kalau sudah tahu soalnya, kalau ini tidak tahu. Oke. Materi turunan belum pakai soal yang ini. Oke, nanti saya belajar. Kemudian untuk bentuk yang untuk kalian gimana? Ya, dan pada bentuk kalian maka ya, maksud kalian di dalam kalian akan dikali pembagian. Oke, kemudian kalau bentuknya oke, silahkan bentuk kelompoknya seperti mana? Ayo, sapu di sini. Ada teman ya? Sapu. Masuk siapa? Nah, boleh.
Seperti biasa kalian berbaris, ya kan? Yang orangnya kurang dari 5 berarti satu orang kena 2 soal. Udah? Yang di depan nanti maju, kalian boleh intip-intip ngerjain soal yang mana, ya? Boleh pilih soalnya A, B, C, D. Tapi ketika kalian sudah memilih A, kalian tidak boleh ganti. Paham? Nah, yang lain juga seperti itu. Dia akan memilih B, C, D, atau E. Seandainya ketika di depan begitu nggak tahu mau ngapain atau setengah jalan, kalian boleh mundur, tapi di urutan belakang kalian selesaikan permasalahan kalian, nunggu giliran kalian maju lagi. Tapi tidak boleh mengambil jatah soal orang lain. Paham? Tidak boleh membawa kertas, tidak boleh coret di tangan. Jadi kalau kalian buku, kalian ingat sendiri soalnya, kalian balik ke buku kalian. Paham? Ya, kalian boleh lihat buku, boleh bertanya asal berada di barisan area kalian. Tapi ketika kalian di depan tidak boleh tengok ke belakang, tidak boleh bertanya, tidak boleh bawa buku apapun. Tapi kalau sudah coba buku, terserah. Paham ya? Nah, yang boleh dibawa adalah pulpen. Jadi siapkan pulpen masing-masing. Mengerjakannya ketika kalian buka, jumpa soal dan tuliskan di sini. Oke? Ini ada tuliskan di sini. Jawabannya. Jadi kalau soal jadi kalau yang tulisannya besar-besar kalian kecilkan. Yang lebih panjang Iya, muat. yang lebih panjang sini. Yang lebih panjang yang ini. Nggak boleh kecil, bukan? Udah? Berdiri semua. Mantap. Satu. Siska kelompok 1. Mikaya kelompok 2. 2 di sini ya. Mikaya 1 kelompok 3. 3 kayak satu mejanya. Oh, ini ya. Oh, bisa ya. Mikaya kelompok sini ya. Siska kelompok 1, Faisi kelompok 2, Dina kelompok 3, Harina Ramadan kelompok 4, Wawan kelompok 5, Masa kelompok 6. Oke? Udah, saya. Oke? Udah, selamat bersini berbalik sesuai kelompok. Oke, 1, 2, Alisa, 3, 4. Aku yang tadi. Bukan, angkat semua bunganya. Aki kalau bingung harus ke belakang. Ingat, kalau ke depan tidak boleh tengok ke belakang, tidak boleh kalau nanya-nanya ke kawan, kalau nanya akan didiskualifikasi. Oke, ibu hitung dulu. 3, Aktivis 2, 1. Lebih dasar kami lebih. Kalau yang tadi dia gagal saya lupa lagi pentesan dulu ya. Oke, mana dia buat. Si berbun. Iya.
Ini ramen. Ketua kelompok tolong berdiri di depan. Ketua kelompok tolong berdiri di depan. Oke. Fatah, Wawan, Ferina, Fendi, Ivan, 2, 3, 4. Oke. Ibu kasih waktu 1 menit untuk melihat jawaban. Apa yang bisa Ibu kasih waktu. Tidak bisa, kalau bisa gerak pun hancur. Dwi dah pas Dwi apa lagi Dwi? Kapan? Mikirnya. Udah dapat. Mungkin dapat lah, dapat orang yang Jadi untuk siapa pemenangnya ibu tunggu dulu, nanti akan ibu kasih tahu. Tapi untuk penyelesaian yang pertama itu adalah kelompok siapa? Kelompok mana? Kelompok 2 Faizina. Yang kedua kelompok Wawan. Yang ketiga kelompok Wata. 4 Viva Ashura. Kelima Kairina Dewi. Yang keempat adalah Bina Melani. Jadi kalian jangan takut kalau misalnya kalian berada di urutan bawah, karena kalau yang di atas salah, yang bawah naik. Paham kan penilaian itu? Penilaiannya tetap siapa yang paling banyak betul. Kalau dia sama, maka diambil adalah yang paling cepat. Jadi jangan kecewa kalau misalnya kalian di urutan ke-6, 5, 3 ya. Nanti mana tahu 1, 2, 3 nya salah, kalian naik. Paham? Nah, jadi susah nggak? Susah nggak soalnya? Karena ada perusahaan. Ada waktu. Nah, kita lihat ke depan. Sebenarnya nggak susah, tapi kita ada waktu blank. Ya, apa aja soal yang seperti apa yang kalian akan lakukan tadi? Yang pertama, tentu jadi kalau ada di belakang disalahkan. Nah itu udah kasih tahu ya. Penurunan sudut itu harus ditaruh ke depan. Karena nanti akan dikira itu kalian dari sini. Oke. Yang kedua bentuknya apa? Kalian. Oh sudah yang atas kalian. Yang kalian ada X kuadrat kali cos kuadrat E. Itu gimana? X kuadrat kali cos
2 cos X min 2 cos X. Ya, 2 cos X kali min sin X. Bawa ke depan maka menjadi 2 cos X. Terus bagus aja. Terserah, dan ketiga tentang apa? Pembagian. Nah, pembagiannya. Cos X tambah 2 dibagi sin X. Gimana? Cos X tambah 2 dibagi sin X. Cos X tambah 2 dipisahkan dengan siapa yang jadi V? Rahmat. Siapa yang jadi V? Cos X tambah 2 cos sin X. Siapa yang jadi V? Siapa aja? Sin X nya kan aja kan. Kemudian masukkan ke kuarsen V kurang masukkan super masukkan berapa sudutnya di situ? 90. Sudut 90 mana? Ya kan? Berapa sudut 90? Berapa kos 90? Yang berapa lagi? 4 apa? Sin X tambah 1 kali sin X kali 1. Pakai apa? Sin X tambah 1 dikali sin X kali 1. Pakai perkalian. Ya, ada yang mencoba kalikan dulu nggak? Oh, ada. Pakai perkalian. Kalau dibagi juga boleh, kan bentuknya sama, cuma beda kos sama ini. Jadi bisa dibagi langsung. Berarti sin kuadrat X kurang 1. Memasukkan sin kuadrat X. Penjumlahan. Ada tanggalnya ya. Turunan dari kuadrat kalau tanggal pangkat 2. Tanggal pangkat 2. 2 apa turunan dari kan kuadrat 4X apa turunannya nih? 2 ada awalnya, ada konek ya. Udah tambahkan ini. Gampang kan? Gampang. Mudah-mudahan salah satu part udah dengan ada hadiahnya. Amin. Yang menang tetap ambil 1 ya. Juara 1 keseluruhannya dapat, yang lain dapat 1 aja. Itu bagi. Tapi yang pasti juara 1 dapat hadiahnya. 2, 3, 4. Nggak tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut adalah tahapan pasca supervisi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik bagian pasca supervisi. Di sini saya tidak sendiri, saya sudah dibersamai oleh Bapak Kurnaidi selaku pengajar praktik dan juga Ibu Dea Rafliza selaku supervisi saya pada kegiatan supervisi akademik ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, tujuan daripada kegiatan supervisi akademik adalah untuk meningkatkan performa pembelajaran suatu guru. Kemudian tujuan dari kegiatan pasca supervisi lebih untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah beliau laksanakan. Baik, kita mulai saja kegiatan wawancara pasca supervisi.
Selamat siang Bu Dian. Selamat siang Bu Dian. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saya sudah mengikuti pembelajaran Bu Dian, mengobservasi pembelajaran Bu Dian. Nah Bu Dian, bagaimanakah pembelajaran Bu Dian? Apa yang Bu Dian rasakan setelah melaksanakan pembelajaran tersebut? Pembelajaran yang kemarin itu udah sesuai dengan langkah pembelajaran itu menurut saya ya Bu. Kemudian dari segi siswanya, karena saya buatnya dalam satu game, jadi mereka harus termotivasi dan berlomba-lomba dalam melaksanakan apa yang saya sebut atau saya arahkan. Baik, Bu Dea, menurut Bu Dea sendiri nih, apa yang sudah baik dari pembelajaran yang Bu Dea lakukan? Ya, seperti saya bilang tadi Bu Dian ya, pertama anak-anak termotivasi, kemudian anak-anak saling bekerja sama dalam satu kelompok, karena kan mereka punya target ya, mereka harus dapat paling tinggi di antara yang lain, jadi mereka saling bekerja sama. Mungkin di situ positifnya yang saya rasakan. Baik, dan kira-kira apa nih? Mungkin ada yang perlu diperbaiki tidak dari pembelajaran Bu Dea kemarin? Ya, dari pembelajaran kemarin mungkin kurangnya dari segi efisiensi waktu. Pada pembelajaran kemarin kegiatan penutupnya itu mungkin agak sedikit kurang karena waktunya yang tidak memungkinkan. Yang harusnya itu ada penarikan kesimpulan mungkin tidak sempat ya Bu Dian ya, karena mungkin waktunya yang agak sedikit lebih waktunya yang sedikit. Baik, ini penilaian gitu ya. Maksudnya dari skala 0 sampai 10 nih Bu Dea ya. Kira-kira posisi kegiatan pembelajaran Bu Dea kemarin berada di skala nilai berapa? Kalau menurut saya mungkin di skala 8 ya Bu. Iya. Itu boleh dijelaskan alasannya Bu? Mungkin 2 poin lagi karena kurangnya dari segi penuntut tadi ya, efisiensi waktunya. Ke depan nih Bu Dea, hal-hal apa nih yang ingin Bu Dea tingkatkan terkait dengan pembelajaran? Mungkin karena memperbaiki dari kesalahan kemarin, waktu yang saya sediakan nanti mungkin lebih daripada yang kemarin ya. Mungkin saya akan pilih hari di mana waktu begitu, kalau kemarin itu 2 kali ketemu, mungkin saya bisa pilih ke yang 3 kali ketemu. Baik, seperti itu. Kemudian ini nih ceritanya gitu ya. Dalam satu kelas itu kan anak itu berada. Dan kemarin Ibu Dia itu menggunakan model pembelajaran kooperatif learning, kemudian juga menggunakan PGT. Ke depan nih, ada tidak rencana dia terkait dengan pembelajaran dunia? Perubahan atau seperti apa? Mungkin dalam pembelajaran kita kan tidak PGT. PGT itu dia punya targetnya apa, bisa menjawab soal. Mungkin ke depan saya akan memberikan model pembelajaran yang nanti akan merangkul semua anaknya. Jadi di mana setiap kelompok itu mereka akan saling membantu dengan kawan-kawannya. Jadi model pembelajaran yang sesuai dengan itu nanti akan saya terapkan. Baik, kira-kira kapan nih rencana? Secepatnya Bu. Ini boleh tanya lagi nih Bu Dia, ini komitmen Bu Dia terhadap pembelajaran. Mungkin komitmennya karena anak-anak di pikirannya itu matematika itu sulit ya Bu. Jadi tahap awal saya adalah bagaimana mereka mencintai dari matematika itu sendiri. Jadi makanya di dalam pembelajaran nanti saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. Terima kasih Bu Dia. Ini sedikit ya dari diri saya. Alhamdulillah tadi Bu Dia sudah refleksi diri terkait dengan pembelajaran Bu Dia. Ini mungkin sedikit dari saya terkait pembelajaran kemarin yang sudah Ibu Dia lakukan. Alhamdulillah saya melihat luar biasa Bu Dia ya. Kegiatan pembelajaran Bu Dia sudah sangat baik, sudah sangat sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang Bu Dia berikan kepada saya. Kemudian juga kemarin juga Bu Dia sempat informasikan bahwa ini dilihat secara lebih spesifik pada kegiatan inti pembelajaran, dan alhamdulillah juga saya sudah melihat kegiatan inti pembelajaran Bu Dia itu sudah sangat mendukung kemudian memfasilitasi pengetahuan peserta didik ya. Tetapi memang Bu Dia betul sekali refleksi Bu Dia terkait dengan efisiensi waktu ya, sehingga kegiatan itu juga kurang maksimal.
Mungkin itu saja ya Bu ya. Semoga rencana ke depan Bu yang sudah disampaikan tadi dan juga komitmen Bu terhadap pembelajaran itu dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bu ya. Demikian Bu dengan aku kegiatan kita berkaitan dengan kegiatan pasca dan Bapak Ibu sekalian, kita persilakan kepada Bapak Pur Naidi untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih Bu Dian. Berdasarkan hasil yang saya amati mungkin dalam proses pasca observasi di kelas, saya melihat bahwa proses pasca observasi ini sudah berjalan sangat bagus, ya, karena dilakukan secara utuh sesuai dengan langkah-langkah dalam proses pasca observasi. Selanjutnya juga kemudian selaku supervisor sudah sangat bagus. Yang pertama tadi sudah menanyakan bagaimana sang guru saat supervisi. Kemudian juga ibu sudah menanyakan apa yang sedang baik dilakukan guru dalam proses pembelajaran di kelas, kemudian apa yang harus diperbaiki untuk masa yang akan datang. Kemudian juga ya tadi saya melihat ibu sudah melakukan refleksi terhadap hasil dan melakukan memberikan apresiasi terhadap guru yang sudah ibu lakukan. Ya, semoga ini dapat diperkenalkan ya Bu, sudah sangat bagus kegiatan pasca observasinya. Semoga proses pelajaran dan mutu pendidikan diri kita unggul kemampuan dapat lebih sempurna dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain dengan pelajaran guru kita. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Akbar, terima kasih Bu Dea. Kemudian baik Bapak Ibu semuanya, demikian kegiatan supervisi akademik kita pasca supervisi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan supervisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.